seorang kakak yang berprofesi sebagai petarung kickboxing kelas berat. Kita sebut saja namanya Eric. Merasa terlalu puas karena bisa memenangkan berbagai pertarungan dengan mudah di ring mana saja di negara asalnya yaitu Amerika. Hingga dia yang didampingi adiknya bernama Kurt bertekad untuk bertarung di Thailand, yaitu di negara asal muasal kickboxing dan Muay Thai diperkenalkan. Dan sampailah mereka di Bangkok. Mereka juga sempat berlatih untuk mengisi waktu luang. Hingga jadwal pertandingan pun tiba. Awalnya Kurt merasakan firasat tidak baik terhadap Eric sesaat setelah mengintip pemanasan sang lawan untuk kakaknya bernama Tongpo. Pemanasannya termasuk sangat gila, di mana dia menggunakan tiang beton sebagai samsaknya. Kurt berniat untuk menghentikan Eric agar membatalkan pertarungan itu. Namun Eric sangat keras kepala, berbekal mental yang kuat karena dia masih pemegang rekor champion tak terkalahkan di Amerika, sekaligus menjadi pembuktian baginya bahwa dia adalah juara sejati. Eric akhirnya naik ke atas ring dan melawan sang legenda lokal yang belum pernah terkalahkan di wilayahnya. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Di awal laga Eric mencoba melepaskan beberapa pukulan dan mengenai Tongpo, tapi pukulan itu tidak membuat Tongpo gentar. Tongpo akhirnya melepaskan beberapa pukulan yang langsung membuat Eric terpojok. Tongpo yang memang seorang yang sangat liar langsung menghantam Eric dengan pukulan flying elbow tepat di tulang belakang Eric hingga membuat Eric tidak sadarkan diri. Kurt yang melihat itu semua tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat sang kakak ditanduk keluar arena. Yang lebih kejamnya lagi, Eric langsung diletakkan di jalanan oleh panitia penyelenggara acara tersebut. Benar-benar sangat tidak enak dipandang. Kurt mencoba mencari pertolongan untuk membawa Eric ke rumah sakit. Saat itu datang seorang pria Amerika yang bernama Tyler. Tyler merupakan warga Amerika yang menetap di Thailand. Dia merupakan mantan pasukan khusus Amerika dan sekarang telah pensiun. Di Thailand dia bekerja sebagai agen apa saja untuk bertahan hidup di sana. Mereka akhirnya sampai di rumah sakit dan Eric sekarang sedang ditangani oleh tim medis dan kemudian memvonis Eric akan cacat seumur hidupnya atau lumpuh, buntut dari patah tulang belakang karena pukulan Tongpo tadi. Tidak menerima kenyataan itu, Kurt sangat tidak bisa menahan emosinya. Saat itu juga Kurt bersumpah bahwa dia akan membalaskan dendam terhadap Tongpo. Ia kemudian meminta bantuan Tyler untuk mencarikan pelatih yang bisa mengajarinya ilmu bela diri Muay Thai. Namun Tyler enggan mencarikan guru untuk Kurt karena dia tidak ingin Kurt bernasib sama dengan Eric. Hal itu tidak membuat Kurt menyerah. Niat untuk membalas dendam kakaknya menjadi abadi hingga dia berkata tidak membutuhkan bantuan Tyler. Kurt kemudian mulai berkeliling dan mencari perguruan Muay Thai sampai akhirnya dia masuk ke dalam salah satu perguruan dan berujar dia ingin belajar untuk melawan Tongpo. Mendengar itu membuat seluruh orang yang ada di perguruan tersebut menertawainya dan menganggap Kurt sebagai lelucon. Dia yang sadar salah masuk kelas langsung pergi dari sana. Di luar sana Kurt melihat Tyler yang sedang menunggunya. Tyler yang melihat kegigihan Kurt akhirnya bersedia mencarikan pelatih untuk Kurt. Singkat cerita sampailah mereka di tempat sang guru. Guru tersebut bernama Master Siang. Di sana Kurt mengatakan niatnya ingin berlatih bela diri Muay Thai untuk bertarung dengan Tongpo, mengungkapkan keinginannya untuk balas dendam atas kelumpuhan Eric. Sang guru berpesan bahwa balas dendam adalah keinginan yang berbahaya, lalu bertanya apakah Kurt bisa bertarung dan seberapa hebat dia. Kurt dengan pede berujar bahwa dia cukup baik. Saat itu Guru Sian menunjukkan jurusnya yang tidak bisa ditangkis oleh Kurt dan itu membuat Kurt terpesona dan semakin yakin untuk belajar dari si guru itu. Singkat cerita karena sang guru melihat potensi yang ada pada Kurt, sang guru pun memutuskan untuk melatihnya. Tugas pertama Kurt adalah membeli bahan kelontong di sebuah toko kelontong milik Miley. Ia
benar bahan kelontong untuk memasak makan siang karena sang guru sudah amat sangat lapar. Kurt kemudian menelusuri jalan setapak yang ditunjukkan oleh sang guru sampai akhirnya dia tiba di sebuah toko kelontong milik Miley, yang ternyata si Miley ini adalah keponakan dari sang guru. Selagi membeli bekal bahan kelontong itu, mereka sempat mengobrol hingga akhirnya datang dua orang preman pasar yang memalak toko Miley. Kurt yang tidak senang dengan tindakan preman itu dan menghajar kedua preman tersebut hingga terjadi perkelahian yang tidak begitu seimbang. Miley bukannya berterima kasih kepada Kurt, malah sangat kesal dengan tindakannya karena menurutnya hal itu wajar terjadi di sana karena seprovinsi di sini di bawah kuasa bos preman bernama Freddie Lee. Bahkan hukum dan kepolisian sekaligus tidak akan menyentuh sang bos preman tersebut. Setelah itu Kurt langsung saja mengambil pesanannya dan kemudian kembali ke rumah sang guru. Esok paginya Guru Xian membangunkan Kurt dan mulai menunjukkan beberapa gerakan bela diri. Dia meminta Kurt untuk mulai melakukan latihan. Saat itu Guru Xian terlihat memandangi langit dan melihat seekor burung elang yang terbang di atas mereka. Nanti kita akan tahu peran dari si elang ini. Di sana Kurt tidak hanya mendapatkan pelatihan teknik pukulan dan tendangan, tapi Guru Xian juga mengajarinya bagaimana mengatur pernapasan yang baik ketika bertahan dan menyerang. Miley kemudian datang ke sana dan menceritakan kejadian di tokonya tempo hari. Tapi Guru Xian malah berkata bahwa itu adalah sesuatu yang bagus. Rupanya Guru Xian selama ini memang sudah ingin menghentikan tindakan Freddie Lee. Tapi karena itu bisa membahayakan keselamatan Miley, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itulah dia tadi mengatakan bahwa hal itu bagus, karena yang melakukannya adalah Kurt warga Amerika yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Miley. Malam itu mereka akhirnya makan malam bersama dengan makanan masakan si Miley. Saat itu Kurt mulai jatuh hati dengan sikap manis si Miley dan benih-benih cinta pun muncul di antara mereka. Hari demi hari Kurt terus ditempa untuk menjadi petarung handal yang memiliki kemampuan sepadan untuk melawan Tong Po. Suatu hari Guru Xian mengajak Kurt ke kota batu, tempat di mana para petarung terdahulu berkumpul, dan itu merupakan salah satu tempat yang akan menuntun Kurt mempersiapkan diri melawan Tong Po. Guru Xian meminta Kurt untuk mendengarkan dengan seksama setiap kali berlatih dan lebih mengutamakan perasaan, pikiran, dan seluruh tubuh, pesan sang guru. Kurt sekarang sampai pada latihan split dan pelatihan ketahanan terhadap rasa nyeri dengan menendang batang pohon pinang, di mana Kurt di sana hampir saja menyerah. Namun dendam yang membara membuatnya bisa melewati itu. Di tempat lain Tong Po semakin memperlihatkan keganasannya di atas ring. Sementara itu, Guru Xian mengajak Kurt ke sebuah bar sebagai ujian terakhir yang dirahasiakan oleh sang guru. Di mana di sana Guru Xian memprovokasi beberapa petarung untuk membuat Kurt dihajar oleh mereka. Namun Kurt juga bisa melewati mereka dengan mudah. Sementara Guru Xian menemui Freddie Lee untuk membuat kesepakatan tanding dengan Tong Po. Guru Xian meyakinkan Freddie jika Kurt berbeda dengan Eric dan Freddie tidak akan kecewa. Freddie akhirnya mengatur pertandingan pemanasan untuk Kurt. Dan dia berhasil menang dengan mudah atas lawannya itu. Di atas ring, Kurt berteriak ke arah Freddie dan mengatakan jika dia menginginkan Tong Po. Eric yang sudah sadar melihat berita kemenangan Kurt melalui koran lokal. Dia kemudian mendatangi Kurt dan bersikeras untuk membatalkan niatnya melawan Tong Po, karena Eric sudah merasakan bagaimana ganasnya Tong Po di atas ring. Tapi Kurt tidak peduli. Tantangan Kurt untuk Tong Po
akhirnya bersambut. Saat itu seorang pria membawa pesan. Dalam pesan itu dikatakan jika mereka akan bertanding dengan tata cara kuno, di mana tangan mereka dililit tali yang diolesi getah dan ditempel pecahan kaca. Malam harinya Kurt kembali berlatih di kota batu, dan dia mendapatkan restu spiritual dari si elang yang lalu lalang tadi di awal film. Sementara itu, Tongpo memerintahkan anak buahnya untuk menculik Miley, dan Tongpo pun melakukan tindakan asusila kepada Miley, dan Miley pun menceritakan kejadian itu kepada Guru Xian. Sang paman pun tidak bisa berbuat banyak. Siang harinya, Tongpo dan komplotannya ingin menyabotase pertandingan nanti malam dengan menculik Eric dan mengancam akan membunuhnya jika ternyata nanti Kurt akan menang dalam pertarungan itu. Kurt akhirnya sampai di arena pertarungan. Sebelum naik ring, si Freddie Lee yang cuma bisa main curang mengancam Kurt jika mereka akan membunuh Eric, tapi itu tidak akan terjadi jika Kurt mengalah melawan Tongpo. Dengan membiarkan Tongpo menghajarnya karena menurut Freddie hal itu akan membuat penonton senang. Kurt tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginan Freddie. Di 3 ronde pertama, Kurt terpaksa harus menerima pukulan Tongpo. Tapi di tempat lain, Guru Xian ternyata berhasil menemukan Eric dan saat bersamaan Tyler datang untuk membantunya. Tepat saat ronde ketiga berakhir, Tongpo mengatakan kepada Kurt jika dia telah memperkosa Miley. Kurt yang memang tidak diberitahu oleh Miley meminta dia untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengetahui gadis pujaannya telah dinodai, Kurt memulai ronde keempat dengan perasaan yang sangat marah. Saat bersamaan, Eric muncul di sana, dan itu menjadi ronde comeback epic Kurt untuk menghabisi Tongpo. Melihat hal itu, Freddie akhirnya panik. Pertarungan pun dimulai dan kali ini Kurt benar-benar menghabisi Tongpo yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tongpo pun langsung dihabisi oleh Kurt dan Freddie juga mendapatkan sebuah tendangan perpisahan dari Kurt. Kemenangan itu menjadi ending yang sangat memuaskan dari film ini dan tamat.